Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di babak perempat final Liga Eropa. Dan penampilan yang sangat buruk diperlihatkan setan merah Manchester United. Tim asuhan Erik ten Hag ini harus memupuskan mimpi mereka. Ya. Itu mereka tidak lolos di babak semifinal karena ada dua kesalahan yang saya pikir ini blunder luar biasa yang dibuat oleh siapa lagi kalau bukan Harry Maguire. Juga dengan gol ketiga, gol penutup dari Sevilla yang terjadi blunder dari David De Gea. Ini yang membuat MU terkapar di stadion Ramon Sanchez Pizjuan, markasnya Sevilla. Mereka kalah dengan 3-0 dari tuan rumah setelah di leg pertama bermain 2-2 di Old Trafford. Dan kalau bisa melihat dari apa yang terjadi di Old Trafford kemudian sampai ke Ramon Pizjuan ini Harry Maguire adalah orang yang memang harus bertanggung jawab, ya. Apalagi dia sebagai kapten di pertandingan di leg kedua karena tidak ada Bruno Fernandes dan kelihatan memang MU goyah. Di belakang juga Rafael Varane dan Lisandro Martinez tidak bermain karena cedera pergelangan kaki. Ditambah dengan Fernandes yang membuat mereka memang sulit, walaupun ada Sabitzer bermain di sana, ada Casemiro juga ikut dimainkan di lini tengah, ada Eriksen, tapi mereka sulit. Nah, kembali dengan Maguire. Ketika MU unggul 2-0 di Old Trafford dan ada dua gol bunuh diri yang terjadi dari Tyrell Malaysia dan akhirnya gol penentu gol kedua dari Sevilla itu ada juga dari bunuh diri Harry Maguire. Sehingga habis sudah harapan mereka untuk bisa memenangkan laga. Skor 2-2 ini yang membuat mereka terbeban berat dan semakin sulit untuk datang ke Ramon Pizjuan ini, ya. Ramon Sanchez Pizjuan maksud saya. Dan akhirnya mereka harus bisa menerima kekalahan pahit yang mereka alami dengan dua blunder tadi yang saya bilang. Gol pembuka yang dilakukan juga ini umpan dari David De Gea, itu mungkin di menit ke-8 dan akhirnya ke arah Harry Maguire dan kemudian diserobot oleh pemain-pemain Sevilla. Ada 3 pemain yang menekan Maguire di sana, termasuk Eric Lamela dan juga dengan Youssef En-Nesyri ini, pemain dari Maroko yang tampil luar biasa di Piala Dunia Qatar kemarin, dan dia bisa meraih itu, merebut bola dan bisa menggetarkan gawang De Gea. Sayang sekali, ya, mereka harus bisa membuat kesalahan ini. Dan gol kedua Sevilla juga itu datang dari sebuah set piece, Ivan Rakitic mengangkat bola ya ke tiang jauh dan ada Loic Balde, pemain belakang dari Sevilla yang membuat 2-0. Ketika 2-0 ini saya pikir sudah habis ya MU, ya, karena di babak pertama udah ketinggalan dengan 1. Untung saja di babak pertama itu sebenarnya Sevilla udah bisa mendapatkan 2-0. Gol Lucas Ocampos pun ketika mendapat umpan dari Marcos Acuna ini dianulir wasit. Kalau ini masuk, Sevilla sudah bahkan 2 gol di babak pertama, ya. Dan VAR menganulir ini karena Marcos Acuna, pemain Argentina ini, dianggap offside. Tapi di babak kedua dengan gol cepat juga yang dibuat oleh Loic Balde ketika pertandingan berlangsung mungkin 3 menit, ini juga sudah saya pikir mematahkan semangat dari pemain-pemain MU sebelum ada gol ketiga dengan blunder David De Gea yang keluar dari gawang maju tapi dia tidak bisa mengamankan bola itu dan justru jatuh ke kaki kembali oleh Youssef En-Nesyri. Dan dia membuat brace dalam pertandingan ini dan gol ini sudah terjadi di menit ke-81. Tapi itu saya bilang tadi, ketika 2-0 bagi Sevilla unggul, ini sudah habislah perjuangan dari MU. MU boleh menguasai bola memang, 62%, tinggi kelihatan. Tapi kan ini bukan patokan mereka untuk jaminan bahwa mereka bisa memenangkan laga. Hanya 3 on target sepanjang laga dengan 16 percobaan yang dilakukan mereka untuk menembak ke gawang Sevilla, ya. Dan kita bisa melihat Sevilla boleh kalah dalam ball position, tetapi dalam hal mereka menembak, karena 20 kali tembakan mereka arahkan ke gawang De Gea. 6 diantaranya on target dan 3 menghasilkan gol. Dengan 1 saya bilang tadi ada gol Lucas Ocampos yang dianggap offside. Nah, lini belakang bagi Sevilla juga tampil oke. Selain Bono, penjaga gawang juga Maroko yang tampil sebagai pahlawan di Piala Dunia kemarin saat mereka masuk ke semifinal. Bono tampil juga bagus di bawah Mister. Ada Jesus Navas di kanan, ada Loic Balde, ya, bermain, ada Marcao yang bermain, Marcos Acuna itu 4. Karena mereka baik kali.
apalagi Gudeis dan Fernando bermain agak lebih dalam dengan oke, bagus. Ivan Rakitic ada di depan, ada Erik Lamela. Ini pemain-pemain yang saya pikir oke, apalagi ditambah dengan gelandang serang mereka Lucas Ocampos yang ada di sana dengan meninggalkan pemain nomor 9 Joseph Enesy. Ini selalu bisa mengancam pertahanan dari MU. Kalau bisa melihat dari penampilan MU, ya hanya kalau saya lihat Victor Lindelof yang oke bermain ya. Selebihnya kurang. Ya kalau bisa Wan-Bissaka apalagi kurang begitu bagus, makanya dia ditarik keluar. Ada yang masuk Luke Shaw untuk bisa berpindah posisi dengan Diego Dalot di sini, dan memang sulit ya bagi MU, terutama penempatan Maguire yang selalu membuat blunder-blunder yang membuat bikin MU itu harus terjungkal, termasuk dalam laga ini. Sayang sekali bagi MU, dan kita lihat ya blunder yang dibuat ini sekelumit ya, kita lihat sebentar. Ini dia. Ya. Ini blunder yang dibuat, ini gol pertama. Sebenarnya ini bukan salah juga De Gea. Kalau bisa melihat dari gol pertama ini. Maguire minta bola, ya, dia membuka tangan untuk meminta bola, ya. Jadi De Gea kasih karena dianggap kosong. Padahal di sana ada 3 pemain Sevilla yang melakukan tekanan, dan akhirnya dia gagal untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, hilang kontrolnya, nggak kurang bagus, diserobot akhirnya oleh Lamela, dan ada Enesy yang masuk ke dalam untuk kemudian berhadapan one on one dengan De Gea. Udah pasti masuk tembakan kaki kiri dari Enesy ini menggetarkan gawang. Ya, ini sangat cepat dan kita bisa lihat ini ya. Enesy, gol ini menambah semangat buat mereka untuk bisa terus menekan MU, walaupun mereka hanya dalam melakukan serangan-serangan balik, karena kan MU coba untuk mengambil alih dengan penguasaan bola, tetapi tidak efektif. Martial di depan, apalagi Jadon Sancho, akhirnya Jadon Sancho juga ditarik oleh Erik ten Hag, ya. Ada Marcus Rashford memang masuk di babak kedua, ya, termasuk dengan Wout Weghorst, tapi ini tidak mendukung mereka, termasuk Fred juga ikut dimainkan, ya. Anthony juga ada di kanan, tidak efektif bermain, ya, dan memang sulit dengan, walaupun ada Sabitzer yang bermain di agak dorong ke depan, karena kan 2 gelandang ini itu dimainkan oleh Casemiro dan Eriksen, ya, dan itu tidak jalan sesuai dengan keinginan. Nah, ini dia, kita lihat, dan kita lihat buka tangan dari Maguire yang membuka tangan, akhirnya masuklah bola itu, ya. Kalau kita bisa melihat ya, ini ada umpan, ya. Ini Ocampos, gol Ocampos yang dianulir wasit, ya. Kalau gol ini masuk ya sudah 2-0 yang saya bilang tadi, dan membuat mungkin lebih bagus bagi Sevilla dalam hal ini. Tetapi ya walaupun gol ini dianulir, Sevilla tetap semangat, ya, untuk terus bisa mengamankan laga, karena ini bermain di kandang mereka, harus mereka ambil setelah sudah mampu bermain imbang. Sebenarnya kesempatan mereka itu karena imbang di Old Trafford. Kalau mereka kalah dengan 2-0 ini sulit buat mereka, ya. Tidak akan mungkin juga mereka bisa menang melawan MU dengan 3-0, karena kan situasi dan kondisi agak berbeda kalau MU datang dengan keunggulan 2-0. Tapi dengan 2-2 ini kan agak berat, ya. Itu yang saya lihat, ya. Ini anulir dari wasit. Ya, offside, kita bisa melihat tadi, sehingga gol Ocampos ini tidak sah karena VAR menganulir itu. Ya, kita jadi ini umpan dari Ivan Rakitic, ya, yang akhirnya pemain belakang Loic Balde membuat gol kedua dia dalam pertandingan ini, ya, sehingga mereka, itu yang saya bilang tadi kan, lebih tinggi lagi semangat mereka untuk bisa memenangkan laga ini dan menuju ke babak semifinal, karena di semifinal itu sudah menunggu Juventus mengatasi Sporting, bermain imbang 1-1 setelah Juve menang di leg pertama dengan 1-0, tapi cukup buat mereka karena hasil imbang membawa mereka ke babak semifinal, dan ini akan menjadi lawan bagi Sevilla nantinya. Juve akan bermain pertama pada tanggal 11 nantinya, tanggal 12 Mei, ya, bulan depan, dan leg kedua nantinya akan bermain kembali di markasnya Sevilla di Stadion Ramon Sanchez
Pizjuan ini. Ini duel yang seru antara dua tim ini ya. Sementara duel lainnya akan melibatkan di semifinal itu Roma melawan Leverkusen. Roma lolos ke babak semifinal ya karena mereka menang 4-1 dari Feyenoord setelah kalah 1-0 dan membuat pasukan Jose Mourinho ini bisa menjadi juara karena mereka sudah ada di babak semifinal. Lawan mereka adalah Bayer Leverkusen ya. Leverkusen juga lolos setelah mengalahkan satu wakil Belgia yaitu Union Saint-Gilloise dengan 1-4. Mereka menang di kandang lawan, ini luar biasa. Dengan agregat 5-2 bagi Leverkusen. Sama agregat ketika Sevilla juga menang 3-0, agregat dengan MU mereka dengan 5-2. Jadi itulah jadwal yang akan bertanding ya. Roma akan menjamu pertama bagi Leverkusen tanggal 12 Mei sebelum Roma pergi ke Leverkusen di leg kedua dan Juventus menjamu Sevilla. Dan itu yang kita bisa melihat dan ini kembali gol kedua dari Sevilla dan kita akan melihat lagi cuplikan yang membuat MU ini kalah dengan 3 gol telak sekali dengan kesalahan yang dibuat oleh ini dia ya gol ketika De Gea keluar terlalu jauh akhirnya bola dia tidak bisa menguasai dengan baik untuk clearance yang kurang bagus kontrol yang tidak baik akhirnya Enesri yang berada di sana untuk membuat gol. Itu dia. Ya, saya pikir itu dia. Ya, bagaimana akhirnya mereka harus buyarlah harapan bagi MU ya untuk bisa membuat bahwa mereka ada tsunami trofi ya, kali ini tapi tidak ada. Cukup di Carabao aja. Setelah itu mereka tidak mampu lagi FA. Mereka harus bisa bertanding lagi ya di babak semifinal melawan Brighton pada hari Minggu. Ini kesempatan buat mereka juga. Kalau mereka bisa mengatasi Brighton ya mereka akan bisa lolos ke final untuk menantang salah satu pertandingan antara City melawan Sheffield United. Kita akan tunggu apakah MU akan lolos ke final di Piala FA. Tapi sayang sekali ya bahwa Ten Hag gagal mampu membawa MU ini lolos ke babak semifinal di Liga Eropa, tidak seperti yang dilakukan oleh Jose Mourinho di 2017 merebut Piala Carabao atau Piala Liga dan mereka juara di event Liga Eropa. Saat ini Ten Hag gagal melakukan itu, tinggal kita akan menantikan di Piala FA. Kalau di IPL kan sudah tahu perebutan gelar hanya akan direbut oleh Arsenal dan Manchester City. Nah kita akan lihat ya. Tentunya mereka harus bisa melupakan MU kegagalan melawan Sevilla. Ya karena Sevilla ini kan rajanya, kalau bisa bilang rajanya memang di Liga Eropa. Mereka paling banyak untuk menjadi juara di Liga Eropa. Jadi ya saya pikir mereka sekarang ada di semifinal, bukan tidak mungkin mereka akan mengincar lagi gelar juara selanjutnya. Mungkin sudah 6 kali kalau nggak salah mereka juara ya. Di Liga Eropa ini luar biasa tim ini. Dan bagi MU ya, konsentrasi aja dulu di Piala FA. Kalau mereka bisa menang, juara, ada 2 trofi yang mereka dapatkan. Tapi kan menuju jalan ke sana tidak mudah. Brighton tim yang kuat. Ya, apalagi mereka kalau ketemu di final dengan City masih 50-50 peluangnya. Tapi tetap peluang itu masih ada bagi MU. Ya, semoga MU ini baik-baik saja. Ya, mereka harus bisa melupakan lagi sekali lagi. Lupakan Liga Eropa, tatap untuk pertandingan di FA Cup di Wembley. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.